伝説です。昔の風鈴の混沌と凶暴性を滝石千佳。土台増やすか。Sederhananya, tepat 1 hari setelah Ume mengumpulkan semua teman-temannya untuk menceritakan mengenai siapakah sebenarnya Yamato Endo dan juga siapakah sebenarnya Chika Takishi. Maka pada panel yang berikutnya, Ume pun langsung memberikan sebuah pengumuman kepada teman-temannya menggunakan speaker dari sekolah dengan sangat kencang sekali. Bahwa mulai dari hari ini, semua siswa dari Furin harus mulai bersiaga. Karena sewaktu-waktu, Endo dan juga teman-temannya nantinya bisa datang menyerang kapan saja. Bahkan sebagai bentuk antisipasi, Ume dan juga para petinggi lainnya mulai meningkatkan keamanan di dalam kota ini. Dengan cara memperbanyak kelompok berandalan yang berpatroli supaya mereka tidak kecolongan. Nah, menarik ya, selain memperkuat sistem keamanan di dalam kota Makochi, ternyata pada hari yang sama itu, Ume pun juga menyarankan kepada semua teman-temannya untuk bisa segera berlatih bertarung melawan para seniornya dan juga melawan semua teman-temannya sendiri. Baik, itu para murid dari kelas 1, kelas 2, bahkan sampai dengan murid kelas 3-nya. Supaya pengalaman bertarung mereka bisa menjadi semakin bertambah, serta supaya kemampuan dari mereka bisa meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Di mana secara garis besar, inilah pembagian lawan yang sudah ditentukan oleh mereka sendiri. Pertama adalah Sakura Haruka melawan ketua dari fraksi Tamon sekaligus murid kelas 3, yaitu Toma Hiragi. Mengingat pada kesempatan ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa Sakura pun tanpa berhenti, akhirnya langsung mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Toma Hiragi dengan menggunakan kekuatan pukulannya itu yang diarahkan menuju ke arah kepala dari Hiragi. Sayangnya, semua serangan dari Sakura tersebut ternyata mampu ditahan dengan sangat mudah oleh Hiragi dengan cara menghalaunya menggunakan kedua tangan. Serta di saat yang bersamaan, Hiragi pun langsung melancarkan satu buah serangan balasannya lagi menuju ke arah tubuh dari Sakura. Walaupun pada awalnya Sakura masih bisa menahan serangan dari Hiragi barusan, tapi ternyata efek pukulan dari Toma Hiragi sangatlah luar biasa kuat. Hingga pada akhirnya, Sakura pun seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan dengan sangat jauh sekali. Melihat semua hal itu di depan matanya, Hiragi pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Sampai di dalam satu kesempatan yang sama ini, dia pun seketika langsung berlari menuju ke arah tubuh dari Sakura dengan niat untuk dapat menghantam kepala dari Sakura menggunakan pukulan tinju tangan kanannya. Beruntungnya, Sakura pun bisa merespon dengan cepat semua pergerakan dari Hiragi barusan. Hingga di saat pukulan dari Hiragi sudah berhasil dilepaskan oleh dirinya, maka Sakura pun langsung menggeser kepalanya ke samping sambil melesatkan satu buah pukulan tangan kanannya menuju ke arah tangan dari Hiragi untuk dapat menghalaunya. Tidak hanya itu, karena ternyata combo serangan dari Toma Hiragi nampaknya sama sekali belum berakhir sampai di situ. Mengingat pada satu panel ini, Hiragi pun seketika langsung melancarkan satu buah dari tendangan kaki kanannya menuju ke arah tubuh dari Sakura. Sebelum pada akhirnya, Sakura pun lagi-lagi berhasil menghindari serangan dari Hiragi barusan dengan cara melakukan gerakan salto menuju ke arah belakang. Nah, di momen inilah Hiragi pun dengan tenang kini mulai berkata kepada Sakura lagi, "Ayo cepat maju sini dan mari kita lanjutkan pertarungan kita." Mendengar ucapan dari Toma Hiragi, Sakura pun langsung membalasnya, "Dasar sialan, aku tidak akan kalah dari dirimu." Menarik ya, selain Sakura Haruka, kita pun juga diperlihatkan sebuah potongan pertarungan singkat yang dilakukan oleh beberapa karakter penting lainnya. Di mana pertarungan yang keduanya adalah duel 1 lawan 1 antara Taiga melawan Enamoto. Lalu, pertarungan yang ketiganya adalah duel 1 lawan 1 antara Kiryu melawan Kusumi. Serta tidak lupa juga pertarungan yang keempatnya, yaitu pertarungan paling seru antara Suwayato melawan karakter terkuat dari kelas 2, siapa lagi kalau bukan Renkaji. Nah, semua adegan pertarungan dari murid sekolah Furin ini terus dilakukan selama beberapa saat. Hingga pada halaman berikutnya, waktu istirahat bagi mereka semua akhirnya kini sudah tiba. Di momen inilah, Mirai pun seketika langsung muncul. Serta dia pun langsung membagikan makan siang dan juga membagikan minuman segar kepada teman-temannya sambil berkata seperti ini kepada mereka. "Hah? Ngomong-ngomong, kemana perginya Sugusita? Karena di antara kita semua, hanya Sugusita sajalah satu-satunya orang yang sama sekali tidak pernah berlatih bersama." Mendengar pertanyaan itu dari Nire, Suwo pun segera membalasnya bahwa kemungkinan besar Sugu sudah naik lebih dulu menuju ke atas atap dari sekolah. Karena orang yang akan berlatih bersama dengan Sugusita tidak lain dan juga tidak bukan adalah Ume itu sendiri. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, kita pun juga masih bisa melihat bahwa ketika para murid lainnya sedang istirahat, maka Sakura pun masih saja terus melanjutkan duel 1 lawan 1-nya melawan Toma Hiragi tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa berhenti.
Bahkan tanpa pikir panjang, Sakura pun segera melancarkan satu buah tendangan terbangnya itu tepat menuju ke arah kepala dari Hiragi. Karena pada dasarnya, Hiragi memberikan tantangan kepada Sakura bahwa untuk bisa bersaing melawan Yamato Endo, maka setidaknya Sakura harus bisa mendaratkan satu buah pukulannya itu menuju ke arah tubuh dari Hiragi. Mengingat kekuatan dari Yamato Endo saat ini sangatlah mengerikan. Jadi paling tidak, Sakura harus bisa sampai di level para petinggi dari sekolah Furin jika dirinya ingin bisa mengalahkan Yamato Endo. Melihat semangat bertarung dari Sakura yang sangatlah luar biasa membara, semua teman-teman dari Sakura akhirnya langsung memberikan komentarnya, di mana satu persatu dari mereka mulai berkata seperti ini. Sakura sangatlah luar biasa hebat, karena walaupun dirinya harus bertarung melawan seorang legenda, tapi faktanya Sakura pun sama sekali tidak terlihat ketakutan. Bahkan dia pun sekarang malah menjadi semakin bersemangat dan juga menjadi semakin kuat. Hal yang sama pun kini diucapkan juga oleh Enamoto. Sial, bocah Sakura itu sama sekali tidak pernah berhenti untuk bisa menciptakan masalah. Entah kenapa, semenjak dirinya datang ke dalam sekolah Furin, maka secara otomatis Furin pun sekarang malah menjadi semakin hidup. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas Sakura adalah orang yang mampu memberikan aura positif dimanapun dirinya berada. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, kita tidak boleh kalah dari Sakura. Namun sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Hiragi. Di mana pada halaman yang berikutnya, Hiragi yang mulai terlihat kesal akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Woi bocah, mari hentikan pertarungan ini. Karena pada dasarnya dirimu sudah kelelahan. Mengingat sangatlah tidak baik untuk dapat memaksakan keadaan. Mendengar ucapan itu dari Toma Hiragi, Sakura pun segera membalasnya. Tidak, aku sama sekali belum menyerah dan juga aku sama sekali tidak kelelahan. Jadi, mari kita lanjutkan pertarungan kita. Lagi pula, aku menjadi sangat bersemangat bukan karena Endo sedang mengincarku. Apalagi, aku sendiri sama sekali tidak tahu kapankah Endo akan menyerang sekolah Furin dan juga kapankah Endo akan mulai bergerak. Namun, yang membuatku bersemangat untuk bisa menjadi lebih kuat adalah karena penyesalanku. Mengingat di dalam pertarungan sebelumnya, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama, ketika melawan Genkill, di mana di dalam pertarungan itu, aku tidak bisa menolong Nirei. Hingga pada akhirnya, Nirei pun malah menjadi babak belur dan juga terluka dengan sangat parah. Kedua, ketika bertarung melawan geng Gravel, di mana pada malam itu, aku pun tidak bisa bertarung dan juga aku pun menjadi sangat kesulitan ketika bertarung melawan banyak orang sekaligus. Akibatnya, banyak anggota dari Roppo Ichiza yang justru malah menjadi terluka. Padahal seharusnya, jika aku bisa menjadi sedikit lebih kuat, maka aku masih bisa membantu mereka semua. Jadi berdasarkan hal itu, tentu saja di dalam pertarungan yang selanjutnya, aku harus bisa menjadi jauh lebih kuat. Supaya tidak ada teman-temanku yang terluka lagi, dan supaya aku bisa melindungi mereka semua. Mendengar potongan ceramah singkat yang baru saja diucapkan oleh Sakura tersebut, semua murid dari sekolah Furin yang berada di dalam ruangan ini akhirnya seketika langsung menjadi bersemangat. Karena pada dasarnya, Sakura berhasil menyadarkan mereka bahwa di dalam pertarungan selanjutnya, kemenangan bukanlah satu-satunya hal yang utama. Karena walaupun mereka bisa menang, namun jika ada teman dari mereka yang justru malah menjadi terluka dengan sangat parah, maka tentu saja hal itu akan menjadi sangat menyakitkan. Oleh karena itu, maka pada halaman yang berikutnya, semua murid dari kelas 1 yang kebetulan pada saat ini sedang beristirahat, akhirnya langsung menaruh makanannya dan juga menaruh minumannya. Serta di saat yang bersamaan, mereka pun akhirnya seketika langsung berjalan menuju ke arah Sakura sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Kau benar, ini bukanlah waktunya untuk bisa bersantai. Jadi, mari kita berlatih lagi dan mari kita tingkatkan kekuatan kita semua. Hal yang sama pun kini terlihat juga dari sudut pandang Kaji. Di mana pada kesempatan itu, Kaji pun langsung maju ke depan Sakura sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Baiklah, sekarang giliranku yang akan bertarung melawanmu. Jadi bersiaplah, karena aku tidak sebaik Toma Hiragi. Nah, setelah beberapa saat berlalu, atau setelah beberapa hari berlalu, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah. Di mana pada halaman ini, kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa ketika ada beberapa murid dari sekolah Furin yang kebetulan pada saat itu sedang berpatroli untuk dapat berjaga-jaga terhadap serangan dari kelompok geng Shadow, maka tiba-tiba saja mereka pun seketika langsung berpapasan dengan salah satu orang misterius yang muncul tepat di hadapan mereka menggunakan seragam dari sekolah Furin dengan satu ikatan pada bagian lengannya. Yang artinya orang yang baru saja lewat di depan mereka itu adalah anak murid dari kelas 1. Namun setelah orang itu sudah lewat, maka mereka pun seketika langsung menjadi sadar
bahwa tidak ada satupun dari mereka yang kenal dengan orang yang baru saja lewat itu. Mengingat jika memang benar dia adalah murid dari sekolah Furin, maka seharusnya mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya itu, karena pada keesokan harinya, atau tepatnya ketika para murid dari sekolah Furin saat ini sedang berada di dalam kelas, maka tanpa pikir panjang, Ume pun seketika langsung memanggil mereka dengan menggunakan speaker dari sekolah ini lagi. Dengar, semua kapten dari setiap angkatan dan juga petinggi dari sekolah Furin, beserta dengan para wakil kaptennya, wajib untuk bisa naik ke atas atap sekarang juga. Karena ada sebuah hal penting dan juga sebuah hal mendesak yang ingin aku bicarakan kepada kalian. Mendengar ucapan itu dari Ume, semua orang yang ada di dalam sekolah itu tentu saja langsung menjadi sangat khawatir. Karena sudah jelas, tanpa perlu diberitahu lebih dulu, mereka semua sudah tahu apakah yang nanti akan dikatakan oleh Ume Mia. Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, Sakura dan juga para kapten lainnya akhirnya seketika langsung berlari menuju ke atap dari sekolah Furin. Kemudian ketika mereka semua sudah berkumpul, maka Sakura pun langsung bertanya kepada mereka, yaitu apakah yang sekarang sedang terjadi dan kenapa pertemuan ini sangatlah mendadak sekali. Di momen inilah, Ume yang sudah tiba sejak tadi, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Maafkan aku, karena aku telah memanggil kalian sepagi ini. Oleh karena itu, aku pun akan langsung mempersingkatnya saja, dan juga langsung masuk ke intinya. Yaitu, kita mendapatkan undangan untuk bisa berperang dari Yamato Endo. Atau dengan kata lain, Endo sudah memberikan undangannya kepada Furin untuk bisa melakukan perang secara terbuka, bukan sebuah serangan dadakan, seperti yang selama ini sudah mereka pikirkan. Wow, menarik banget ya. Dimana secara singkat, beginilah ucapan yang dikatakan oleh Ume. Maafkan aku, karena aku telah memanggil kalian sepagi ini. Oleh karena itu, aku pun akan langsung mempersingkatnya saja, dan juga langsung masuk ke intinya. Yaitu, Endo sudah mengirimkan undangan untuk bisa berperang kepada kita semua. Dimana Shadow, Endo dan juga Chika akan datang menuju ke dalam kota ini dalam waktu 2 minggu dari sekarang. Dengan sebuah tujuan untuk bisa merebut kembali Furin dan juga menghancurkan kelompok dari Bofurin. Tidak hanya itu, karena pada surat undangannya ini, dia pun juga menuliskan beberapa peringatan. Salah satunya, mereka meminta kita untuk bisa meningkatkan kekuatan di dalam waktu 2 minggu ini. Karena pada dasarnya, Endo akan datang tidak hanya dengan membawa 10 orang anggota Noroshi saja, tapi dia juga akan membawa ratusan anggota berandalan lainnya dari kelompok yang berbeda-beda yang sebelumnya sudah berhasil dia kalahkan demi bisa mencapai tujuannya itu. Ngomong-ngomong, surat ini berhasil ditemukan oleh murid kelas 1 di dalam salah satu loker sekolah dan ditempelkan pada seragam Bofurin. Nah, mengingat kemarin ada beberapa orang anggota Bofurin yang tanpa sengaja bertemu dengan salah satu orang misterius yang sedang menggunakan seragam kelas 1 dari sekolah Furin, maka aku yakin surat ini adalah surat asli. Dan Endo mampu masuk ke dalam sekolah kita tanpa ada satupun dari kita yang menyadarinya. Yang artinya, Endo memanglah sangat berbahaya. Dan juga, surat tantangan dari Endo ini sangatlah serius sekali. Jadi untuk itu, kita pun harus segera bisa mempersiapkan diri. Dan juga memberitahu para penduduk kota untuk bisa waspada juga. Nah, menariknya, tepat sebelum pertarungan terakhir mereka melawan kelompok dari King Shadow, Endo dan juga Chika nantinya akan dimulai. Maka pada hari yang ke-12, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai proses patroli terakhir mereka sebelum pada akhirnya besok Furin akan bertaruh secara habis-habisan. Dengan tujuan untuk bisa memberitahu mereka atau memberitahu para penduduk kota supaya mereka tidak keluar rumah di hari pertempuran penentuan, serta supaya mereka bisa mengamankan semua barang-barang berharganya. Sebenarnya, menjelang hari pertempuran ini, beberapa penduduk dari kota Furin sudah mencoba untuk bisa melapor ke polisi. Namun faktanya, mereka pun tidak memberikan respon apa-apa. Karena bagi mereka, hal ini merupakan sebuah keuntungan. Karena dengan adanya pertarungan di antara kedua geng besar ini, maka secara otomatis, jumlah berandalan yang ada di dalam kota ini nantinya akan bisa berkurang dengan sangat drastis. Tidak peduli, Furin bisa menang ataupun Furin malah kalah. Intinya, polisi di dalam dunia baku atau Mimikri ini sangatlah tidak bisa diandalkan. Jadi selebihnya, masa depan dari sekolah mereka sekarang berada di tangan mereka sendiri. Singkat cerita, mulai dari sanalah satu persatu orang yang sudah pernah muncul di dalam cerita manga Bakuatam ini akhirnya kembali diperlihatkan lagi. Mulai dari nenek penjaga toko yang dulu pernah mengobati luka sobekan pada kaki Sakura. Kemudian, beberapa perempuan muda yang sempat ditolong oleh Kiryu dan juga ditolong oleh Sakura. Serta tidak lupa kemunculan dari Nagato lagi yang datang bersama dengan Tsuchiya
untuk bisa membantu kelompok dari Wolverine demi bisa memperingati para penduduk kota. Nah, menarik ya. Walaupun semua orang dari sekolah Furin sudah memberikan peringatan kepada para penduduk kota untuk tidak keluar rumah di hari pertempuran dari mereka semua, namun sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah ditunjukkan oleh para penduduk kota ini, di mana semua tokoh yang berada pada jalanan utama kota Makochi kini malah memberikan dukungannya kepada murid dari sekolah Furin. Bahkan beberapa dari mereka ikut memberikan perbekalan kepada Furin dengan cara memberikan mereka semua banyak sekali makanan dan juga banyak sekali oleh-oleh. Hingga setelah beberapa saat berlalu, maka tiba-tiba saja muncullah beberapa orang anggota berandalan liar yang kebetulan pada saat itu datang untuk bisa membuat kekacauan tepat di tengah kota ini. Karena mereka berniat untuk bisa menarik uang dari para penjaga toko dan juga menolak untuk bisa membayar semua barang belanjaan yang sudah mereka ambil. Melihat semua hal itu di depan matanya, Sakura dan juga para anggota dari fraksi Tamon ini tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak. Serta dengan beberapa serangan, mereka pun langsung mencoba untuk bisa mengajar para berandalan itu. Yang pertama adalah Sakura, di mana pada halaman ini, Sakura pun segera berlari dengan cepat. Lalu dengan satu gerakan seperti ini, dia pun langsung melancarkan satu buah dari tendangan terbangnya itu menuju ke arah perut dari para berandalan tersebut. Hingga pada akhirnya, orang itu pun seketika malah menjadi terpental serta langsung pingsan saat itu juga. Tidak hanya itu, karena pada momen yang sama ini, atau tepatnya ketika ada satu orang berandalan lain yang muncul secara tiba-tiba dari arah belakang Sakura, maka dengan menggunakan satu buah tendangan berputarnya yang dilancarkan dari arah bawah, Sakura pun kini berhasil menghajar orang itu lagi. Sampai pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangun. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Suo, Nirei, dan juga Tomohiragi, di mana pada halaman berikutnya kini giliran dari Suo yang langsung menghajar mereka semua dengan menggunakan teknik bela diri Tai Chi-nya. Begitu pula dengan Nirei. Mengingat di dalam waktu 2 minggu ini Nirei sudah dilatih dengan keras oleh Suo Hayato, maka pada akhirnya Nirei pun sekarang sudah bisa bertarung walaupun gaya bertarungnya sekarang masih cupu. Contohnya ada pada gambar ini, di mana tepat ketika para berandalan itu sudah mulai mendekat, maka tanpa sedikit pun keraguan, Nirei pun akhirnya langsung menurunkan badannya sambil menghantam bagian kaki dari orang itu dengan menggunakan dari body charge-nya. Sehingga keseimbangan dari orang itu seketika langsung menjadi goyah. Lalu dia pun seketika langsung terjatuh ke tanah pada posisi kepala duluan. Akibatnya, Nirei pun berhasil mengalahkan orang itu di dalam pertarungan 1 lawan 1. Yang artinya, ini adalah kemenangan pertama dari Nirei sepanjang manga Baku Otome Breaker ini dimulai. Dan yang terakhir, tentu saja pertarungan dari Tomohiragi, di mana pada halaman ini, Hiragi pun mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah sekali menggunakan kekuatan dari tendangan kaki kanannya. Nah, semua jalannya pertarungan ini terus berlangsung selama beberapa saat. Bahkan, Nirei pun ternyata mampu mengalahkan lebih banyak berandalan lain lagi dengan menggunakan teknik bela diri yang sudah diajarkan oleh Suo Hayato. Sampai pada akhirnya, semua lawan yang mereka hadapi sekarang justru malah menjadi ketakutan. Serta berandalan yang masih bisa berdiri akhirnya langsung memutuskan untuk bisa kabur. Di momen inilah, satu persatu dari mereka akhirnya mulai berkata seperti ini. Tidak peduli seberapa banyak berandalan brutal yang mencoba untuk bisa datang ke kota ini dan juga membuat kekacauan di dalam kota ini, maka kami pun akan mengajar mereka semua tanpa ada pengecualian. Wow, menarik banget ya. Dengan begini, maka semua murid dari sekolah Furin, khususnya murid kelas 1 dari fraksi Tamon, sekarang semuanya sudah siap untuk bisa bertarung melawan geng Shadow dan juga bertarung melawan Endo dan juga Chika. Bahkan, Sakura dan juga semua teman-temannya sekarang malah menjadi semakin bersemangat. Karena pada dasarnya mereka tidak boleh kalah. Mengingat para penduduk di dalam kota ini sangat bergantung sekali kepada mereka semua. Tidak hanya itu, karena selain melakukan interaksi terakhirnya dengan para penduduk dari kota Makochi, maka pada halaman yang berikutnya kita pun juga diperlihatkan mengenai bagaimana interaksi terakhir dari Sakura ketika dirinya bertemu dengan calon pacarnya, yaitu Tachibana Kotoha. Di mana pada kesempatan tersebut, Sakura yang sudah pulang berpatroli bersama dengan para anggota Bofurin lainnya, akhirnya justru malah langsung dimarahi oleh Tachibana Kotoha. Karena faktanya, Ume yang tanpa sengaja berhasil mereka temui di dalam perjalanan pulang tadi, ternyata justru malah membuat telur belanja dari Kotoha kini semuanya menjadi pecah. Mengingat Ume terlalu banyak membawa barang-barang.
Akibatnya, Kotoa pun seketika langsung menjadi marah, serta Sakura pun juga ikut kena imbasnya. Hingga pada akhirnya, Kotoa pun langsung memerintahkan mereka semua untuk bisa pergi membeli telur lagi. Oh iya, perlu diingat ya, bahwa ini adalah interaksi terakhir yang dilakukan oleh Sakura bersama dengan Tachibana Kotoa dan juga para penduduk kota Makochi. Karena mulai dari sini sampai dengan 50 chapter ke depan, manga Baku Hantam Windbreaker isinya adalah adegan baku hantam dan juga adegan kelas balik dari para karakter pentingnya saja. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, atau tepatnya pada hari yang ke-13, alias 1 hari sebelum pertarungan mereka nantinya akan segera dimulai, maka di dalam satu kesempatan yang sama ini, Ume pun kembali memanggil para petinggi dari sekolah Furin untuk bisa naik ke atas gedung dari sekolah mereka lagi. Lalu di saat yang bersamaan, Ume pun langsung menghampiri Sakura, serta tanpa pikir panjang, Ume pun segera berkata seperti ini kepada dirinya. Sakura, sebelum pertarungan kita dimulai besok, maka aku akan menceritakan kepadamu tentang sebuah cerita penting yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh para murid lainnya di dalam sekolah ini. Kecuali oleh Tomoiragi, Tsubakino, Momose dan juga Mizuki. Yaitu cerita mengenai masa laluku. Serta apakah yang bisa membuat diriku menjadi Ume yang sekarang dirimu kenal. Oleh karena itu, maka tolong perhatikan baik-baik. Mengingat aku hanya akan menceritakannya kepadamu sebanyak 1 kali saja.